Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas kedua dari Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara, dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradika MHI. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Regina Bumi Cahaya Pramesti, NPM 20202019, Prodi Hukum Tata Negara, yang berjudul Makna Hakikat Sesuatu Menurut Filsafat. Definisi hakikat atau esensial adalah penyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakan dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu matakhik atau logika sebagai zami, memuat, dan mani, menolak, adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genius proximum, dan perbedaan spesifik, diferensia spesifik. Genius ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genus, ya. Misalnya berakat budi membedakan manusia dari hewan. Yang kedua, pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logika, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian hukum Islam adalah kajian filosofi tentang hakikat hukum Islam, sumber asal-muasal hukum Islam, dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat, dan tabi'i, izam ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri. Yang berikutnya, faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi. Menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio tanpa verifikasi uji empiris, pembicaraan yang dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak didasarkan bukti kebenarannya, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang kedua, segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga, sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain.
Meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. Dan yang keempat, radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang berakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arche sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat, philosophical belief. Yang kelima, hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar. Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sedangkan sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofi tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal yang dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Baiklah, yang selanjutnya adalah segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatunya rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, dan persepsi. Yang keenam, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan sifat, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang terakhir, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Baiklah, itu merupakan materi untuk pertemuan kedua. Saya akhiri, mohon maaf apabila kalimat-kalimat yang saya ucapkan tidak benar atau ada yang terkeliru gitu. Saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.